Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan bacakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Brisani Landi Heller, yang kedua Desi Torau, yang ketiga Joli Frigorawan, yang keempat Potria Sitanggam. Judul materi kami yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat. Penguasa di bawah pengawasan rakyat dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad. Perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi, yaitu pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat rural. Di sini menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Periode pertama 1945 sampai dengan 1949. Dengan sistem demokrasi Pancasila, pada demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Periode kedua 1949 sampai dengan 1959. Dengan sistem demokrasi parlementer, periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Periode ketiga 1959 sampai dengan 1965. Dengan sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. Periode keempat 1969 sampai dengan 1998. Dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode kelima 1998. Sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi, demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. A. Pemilihan umum. Pemilu adalah sarana untuk membentuk perwakilan politik dengan cara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan maupun pemilih dipimpin puncak eksekutif. Dalam perjalanannya Indonesia, penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali. Sekilas sejarah pemilu di Indonesia dalam refleksi dari bentuk demokrasi yang sudah menjadi turun yakni terfleksi pada tahun 1955, pemilu yang merupakan pelaksanaan pemilu untuk yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu di mana Republik Indonesia berusia 10 tahun dan pada kisaran 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 tahun 1945, pemerintah pada waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Secara yuridis konstitusional berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan yang pertama, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peserta pemilihan umum untuk pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dan terakhir, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Bagian B. Gender.
Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebab konsep gender. Dalam hal ini harus dipahami bahwa antar gender dan seks jenis kelamin adalah dua hal yang sangat berbeda. Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks atau jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seseorang, laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. 2. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlemen merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu, suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. 2. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. C. Partai politik. Menjadi makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, maka makhluk hidup di dunia ini disebut sebagai makhluk sosial, di mana makhluk yang tidak bisa hidupnya membutuhkan orang lain, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan istilah zoon politikon. Minat kajian ilmu pengetahuan terhadap partai politik berkembang sekitar abad ke-19, tetapi dasar-dasar kepartaian secara substansi hampir bersamaan dengan keberadaan perkembangan hidup manusia. Kita masuk pada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan-jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota atau suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih untuk mewakili melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada setiap orang ataupun kepada segolongan dan partai tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemikiran istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dasar atau undang-undang, walau dengan alasan apapun. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Kita masuk pada ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi yang berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Wayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk memilih apakah suatu masyarakat bersifat demokrasi atau tidak.
yaitu yang pertama adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pengertian penguasaan yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atau pemakaian kekuasaan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Kita masuk pada unsur-unsur yang pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kewarganegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut diantaranya negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya jaminan HAM. Yang kedua, masyarakat mandiri. Masyarakat mandiri yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dan dominasi diri tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang keempat, aliansi kelompok. Strategis komponen berikutnya yang dapat mengandung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penegakan atau kelompok kepentingan, termasuk diantaranya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Terima kasih.